A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhat talaba azanillah wa iyyakum. Fi hadhil hissah naltaqi ma'an nabi madati al-faraid. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faraid. Telah kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang struktur ahli waris. Di sini ada pasangan suami istri, zauj dan zaujah. Salah satunya ada yang meninggal, bisa zauj suami atau zaujah istri. Jadi salah satunya yang meninggal. Di sini zaujah memiliki keturunan, ya keturunan yang berhak untuk mendapatkan waris. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Kemudian berikutnya di sini yang menurun, ya, yang mendapatkan ahli waris ke bawah, di sini ada ibnu ibn, artinya cucunya dari anak laki-laki. Jadi cucu dari anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan dia terputus. Nah, cucu dari anak laki-laki ini ada dua, cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Nah, di sini di cucu perempuan ini terputus. Adapun di cucu laki-laki ini bisa turun ke bawah. Jadi masih menyambung waris ini ke bawah, seperti halnya seperti ini. Jadi ada dua seperti ini. Di sini bisa ibn, kemudian di sini bint ibn gitu. Artinya cicitnya, jadi cicit. Ini kalau di sini cicit. Kalau yang di sini adalah cucu, kemudian anak, cucu, anak. Ini garis keturunan yang mendapatkan waris, namanya furu. Kemudian usul. Kalau usul ini adalah pokoknya atau yang di atas dari si mayit, garis keturunan di ke arah atas. Adapun keturunan ke atas ini ada abun, ada umun. Ya, si mayit itu pasti punya bapak dan punya ibu. Nah, punya bapak dan punya ibu. Punya bapak dan punya ibu. Kemudian di atasnya ada kakek dan nenek. Nah, dari ayah. Kemudian ada nenek dari ibu. Ini yang mendapatkan waris. Jadi ini garis keturunan yang ke atas. Garis keturunan yang ke atas. Adapun yang di samping sini adalah al-hawashi. Samping sini adalah hawashi dan sini juga al-hawasi. Yang di samping sini juga hawasi. Adapun hawashi yang terdekat dari si mayit, yang pertama adalah akhun syakik, saudara kandung. Kemudian ukhtun syakik, saudari kandung. Setelahnya ukhtun li'ab, akhun li'ab, saudara sebapak, beda ibu. Jadi bapaknya itu menikah lagi, punya istri lagi, maka di sini anaknya saudara sebapak, beda ibu. Kemudian saudari sebapak, sama halnya tadi saudara sebapak ini. Kemudian di bawahnya akhun syakik, ukhtun syakikah. Di sini ada anaknya saudara kandung. Ini juga mendapatkan waris ke bawahnya. Kemudian ibnu akhun li'ab, anaknya saudara sebapak, juga bisa berhak untuk mendapatkan waris. Selanjutnya akhun li'um. Ini masih saudaranya si mayit. Ini saudara seibu juga mendapatkan, dan saudari seibu ini juga mendapatkan hak untuk mendapatkan waris. Artinya di sini ibunya menikah lagi dengan bapak yang lain, bukan bapak kandung. Kemudian memiliki anak, maka di sini namanya akhun li'um atau ukhtul li'um anaknya. Selanjutnya naik ke atas, saudaranya bapak. Saudaranya bapak juga mendapatkan waris. Di sini amun syakik. Jadi saudaranya bapak sekandung ini mendapatkan waris. Kemudian anaknya saudaranya bapak kandung pun mendapatkan waris. Kemudian saudaranya
anaknya bapak tapi beda bapak atau beda mbah kalau kita sebut. Jadi amun li ab. Jadi saudaranya bapak beda mbah. Mbah kakung, beda mbah kakung. Di sini beda mbah kakung kalau atau beda kakek. Ya. Kemudian anaknya saudaranya bapak yang beda kakek juga berhak untuk mendapatkan waris. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah mu'tiqah. Mu'tiqah adalah orang yang pernah membebaskan si mayit. Nah, ini bisa mu'tiq atau mu'tiqah. Kalau laki-laki beri mu'tiq. Kalau perempuan mu'tiqah. Jadi sayyid atau sayyidah, artinya orang majikan, ya. Majikan yang membebaskan si mayit tersebut. Ini juga berhak mendapatkan waris. Sekarang bagian-bagiannya. Ini. Adapun bagian-bagiannya yang mendapatkan waris setelah kita ketahui bahwa furudul muqaddarah ini atau bagian waris itu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ada 6. Yang pertama 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8. Kemudian ada asobah. Yang dimaksud dengan asobah di sini adalah kullu unsa makana min jinsiha minadz dzukur. Di sini. Kullu unsa mu'sib, kullu unsa makana min jinsiha minadz dzukur. Jadi setiap perempuan yang sejenisnya ya ada yang laki-laki, artinya orang yang menyertai si perempuan ini adalah laki-laki dari sejenis. Misalnya saudara, misalnya di sini ibn sama bin. Di sini asobah. Bin di sini asobah bareng dengan ibn, ya. Jadi bin di sini asobah dengan saudara laki-laki. Kemudian bintu ibn, asobahnya mana? Ibn. Ukhtun syakik, asobahnya mana? Akhun syakik. Ukhtun li'ab, asobahnya mana? Akhun li'ab. Seperti ini. Ini namanya asobah. Kemudian berikutnya adalah ini bagian-bagian yang mendapatkan waris, ya, yang sudah tertera dalam Al-Qur'an. Itu ada suami atau istri. Ini berhak pasti mendapatkan waris. Kemudian garis keturunan ke bawah. Garis keturunan ke bawah itu berhak untuk mendapatkan waris. Yang pertama adalah yang sudah tertera dalam Al-Quran itu adalah bintu, anak perempuan. Anak perempuan ada 2/3, 1/2. Kemudian asobah bin nafs, asobah bil ghair. Kemudian bintu ibn. Jadi anak perempuan ini pasti mendapatkan hak, ya. Pasti mendapatkan hak yang telah tertera dalam Al-Quran. Furud, sudah mendapatkan furud, bagian masing-masing. Bagian waris masing-masing. Ukhtun syakik, ukhtun li'ab, ini semuanya pasti mendapatkan dalam garis keturunan perempuan. Kemudian ke bawahnya ini, sampingnya al-khawashi juga mendapatkan yang perempuan. Berbeda dengan yang ini. Di sini adalah akhun li sama ukhtun li ini sama mendapatkan ini. Kemudian garis keturunan yang ke atas di sini adalah abun, ada umun, kemudian ada jaddun, ada jaddah. Ini juga mendapatkan ketentuan bagian waris. Selanjutnya kita masing-masing kita mengenal masing-masing bagian dari ahli waris. Yang pertama bagian waris suami. Nah, adapun bagian waris suami di sini ada 1/2, 1/4.
suami bisa mendapatkan 1/2 jika tidak ada keturunan. Jadi tidak ada ibn, tidak ada binten, tidak ibn, jadi tidak ada keturunan di sini. Maka dia mendapatkan waris. Meskipun di sini di atasnya dia ada bapaknya, ada ibunya, ada mbaknya, semuanya ada. Tetap si suami ini mendapatkan 1/2. Ya, syaratnya tidak ada keturunan. Kemudian mendapatkan 1/4 jika ada keturunan. Jadi bagian suami itu yang meninggalnya istri ini mendapatkan 1/4 jika ada keturunan. Selanjutnya zaujah, istri. Bagian waris istri itu 1/4 ketika tidak ada keturunan, sama dengan zauj di sini. Kalau bedanya di sini ada zauj ini 1/2 ketika tidak ada keturunan. Kalau di zaujah, di istri, ini 1/4 ketika tidak ada keturunan. Nah, ketika ada keturunan, ini dia mendapatkan 1/8. Dia mendapatkan bagian 1/8 dari harta waris dari suami. Ini suaminya meninggal, ya. Ya. Ini ketika ada keturunan. Selanjutnya bagian waris anak perempuan. Bintun, di sini bintun. Ini ada 3. Anak perempuan ini pertama mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang perempuan atau lebih. Jika ada 2 orang perempuan atau lebih. Jadi 2 atau lebih bintunnya, anaknya perempuannya si mayit ini lebih dari 2 anak perempuannya, maka si anak perempuannya ini, bagian anak perempuannya 2/3 gitu. Syaratnya apa? Ini nggak ada ibn, anak laki-laki, nggak ada si ibn ini, nggak ada si ibn, anak laki-laki ini. Sama halnya, dia mendapatkan 1/2. Ini jika cuma 1 orang. Nah, jadi bintennya ini anak perempuannya ini satu orang saja. Jadi anak tunggal. Maka dia mendapatkan 1/2. Tapi syaratnya tanpa ada ibn lagi. Ini. Kemudian asoba bil ghair. Yang terakhir. Anak perempuan mendapatkan asoba bil ghair jika bersama ibn. Jadi bersama dengan ibn. Ini. Maka ibn mendapatkan 2, anak perempuannya hanya mendapatkan 1, bagiannya 1 saja. Kalau anak laki-laki 2, kalau perempuan 1. Ini bagian waris anak perempuan. Selanjutnya masuk ke bagian cucu perempuan. Nah, bagian waris cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Ini jadi anak cucu anak perempuan dari anak laki-laki. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini dia mendapatkan 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Terus tambahannya di sini 1/6. Jadi copy paste dari bintu sini. Cuman bedanya di sini ada 1 tambahan 1/6. Jadi di sini sama. Bintu dan bintu ibn sama. Hanya saja bedanya di sini ada 1/6 tambahannya. Kita jelaskan masing-masing. 2/3 di sini dia mendapatkan bagian 2/3 jika ada 2 orang atau lebih. Jika ada 2 orang atau lebih. Ini. Jadi bintu ibnnya anak cucu perempuannya ini ada 2. Nah, syaratnya tanpa ada ibn. Ini ibn. Nggak boleh ada saudaranya si bintu ibn ini. Nggak boleh ada cucu laki-laki. Kemudian nggak boleh ada anak laki-lakinya. Nggak boleh. Anak laki-laki nggak boleh. Atau bapaknya di sini, atau anak yang lain, ya saudaranya yang lain, juga nggak boleh. Kemudian nggak boleh ada bint,
nggak boleh ada bint. Di sini nggak boleh ada bint, anak perempuan. Dia baru bisa mendapatkan 2/3. Sama halnya dengan 1/2 di sini bintu ibn jika cuma satu orang saja. Sama di sini seperti bint. Jika cuma satu orang saja. Ini syaratnya nggak ada cucu laki-laki, nggak ada anak laki-laki, kemudian nggak ada anak perempuan. Jadi nggak ada anak perempuan. Bintu ibn. Di sini mendapatkan 1/2. Kemudian mendapatkan asoba bil ghair sama dengan bintun ini. Kalau bintu ini asoba bil ghairnya dengan anak laki-laki, ya. Bintu ibn ini, cucu perempuan ini mendapatkan asoba bil ghair ini bersamaan dengan ibn, artinya cucu laki-laki. Nah, kemudian yang membedakan di sini adalah 1/6, ya. 1/6. Dia mendapatkan 1/6 ketika bintu ini mendapatkan 1/2. Bagaimana si bintu ini mendapatkan 1/2? Ya, berarti di sini ada bintu. Ya, syaratnya apa? Nggak ada ibn, nggak ada ibn, ya. Tapi ada bint. Ada bint. Tapi bintnya ini, anak perempuannya ini, syaratnya dia mendapatkan 1/2. Kalau mendapatkan 1/2 berarti si bint ini sendirian. Kalau lebih dari 2, ya, dia tidak mendapatkan. Karena apa? Dia 2/3 bagiannya kalau lebih dari 2 si bint ini. Tapi kalau bint ini cuma satu orang saja, dia mendapatkan 1/2. Maka cucu perempuannya ini, bintu ibn ini, dia baru bisa mendapatkan 1/6. Baru bisa mendapatkan 1/6 ketika bintu itu mendapatkan 1/2. Ini. Kemudian berikutnya. Sampai sini mungkin perlu kalian pahami lebih dalam, perlu kalian ingat, kalian hafalkan, ya, bagian-bagiannya dan syarat-syaratnya agar tidak terlalu menumpuk pembahasannya sehingga membuat kalian pusing. Ini kita lanjutkan selanjutnya ke, kalau tadi garis keturunan di bawah, ya, dari pihak perempuan, kita masuk ke hawashinya, ya, hasyiahnya. Hasyiah yang pertama adalah ukhtun syaqiqah, saudari kandung, ya. Saudari kandung itu mendapatkan waris 2/3 jika ada 2 orang atau lebih, ya. Jika ada 2 orang atau lebih. Syaratnya apa? Nggak ada akhun syakik, nggak ada saudara kandung, nggak ada furu. Furu di sini ada bintu ibn, bintun, ibn, bintu ibn, nggak ada furu di sini. Kemudian nggak ada abun, di sini nggak ada bapak, nggak ada jadun, di sini nggak ada kakek, gitu kan. Dia baru bisa mendapatkan 2/3, ya. Jika ada 2 orang lebih, jadi saudari kandungnya itu ada 2 orang lebih, baru dia mendapatkan 2/3. Kemudian 1/2 sama juga sama dengan bintun dan bintu ibn. Jika dia hanya 1 orang saja, saudari kandungnya hanya 1 orang saja, ini baru bisa mendapatkan 1/2. Tapi syaratnya seperti ini. Syaratnya masih tetap di sini. Kemudian asoba bil ghair. Asoba bil ghair di sini bersama dengan akhun syakik. Jadi kalau asoba bersamaan dengan saudaranya. Makanya asoba di sini adalah bagian waris. Setiap bagian waris adalah perempuan, ya, yang mana bersamaan dengan jenisnya itu ada dari pihak laki-laki ini. Jadi saudari kandung berarti di sini ada saudara kandung. Ini namanya asobah. Ini jika bersama akhun syakik, ya. Syaratnya apa? Syaratnya tidak ada furu,
tidak ada abun, tidak ada jaddun. Kenapa? Kalau ada furu di sini, akhun syakik, ukhtun syakik termahjub, ya, tertutup untuk mendapatkan waris ini, ya. Kemudian abun, jadun, karena yang lebih dekat yang bisa mendapatkan waris dari pihak mayit ini, ya. Dari garis keturunan yang lebih dekat dengan si mayitnya. Kemudian asoba ma'al ghair, ya. Kemudian berikutnya, ini juga sama, ini di copy paste 2/3, 1/2 asoba bil ghair. Dari bintu ibn, kemudian ukhtun syaqiqah. Ini di copy paste. Bedanya di sini adalah ada asoba ma'al ghair. Di sini ta'sibu ma'al ghair. Ya, asoba ma'al ghair artinya ketika garis keturunan furu di sini, ketika garis keturunan furu di sini hanya perempuan saja. Jadi anak perempuan saja, banat sini. Sini hanya banat saja. Apakah itu bint anak perempuan atau bintu ibn cucu perempuan. Jadi garis keturunan hanya perempuan saja. Jadi yang laki-laki nggak ada. Garis keturunan dari laki-laki di sini nggak ada. Ini. Baru dia bisa mendapatkan asobah ma'al ghair, ya, asobah ma'al ghair, ya, dengan syarat nggak ada akhun syakik, nggak ada abun, nggak ada jadun. Berikutnya bagian waris saudari sebapak. Saudari sebapak ini sama di copy paste dari bintu ini 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Nah, sama. Ini syaratnya jika ada 2 orang atau lebih. 2/3 ini berarti 2 orang atau lebih. Syaratnya tanpa ada akhun li'ab, ya, nggak ada akhun syakik, nggak ada ukhtun syaqiqah, nggak ada furu garis keturunan bawah, nggak ada abun, nggak ada jadun, nggak ada bapak, nggak ada kakek, gitu. Kemudian 1/2 jika cuma 1 orang, ini syaratnya sama. Kemudian asoba bil ghair jika bersama akhun li ab, barengan dengan si saudara sebapak, ya. Tapi syaratnya di sini bedanya hanya ada akhun li ab, adanya akhun li ab. Jadi akhun syaqiqah, akhun syaqi, ukhtun syaqiqah, furu, abun, jadun di sini nggak ada, ya. Maksudnya di sini tidak ada, tanpa ada di bawahnya akhun li ab. Ini bisa mendapatkan asobah bil ghair. Kemudian 1/6 ketika ukhtun syaqiqah mendapatkan 1/2. Ukhtun syaqiqah di sini mendapatkan 1/2. Artinya di sini saudari kandungnya cuman 1. Cuman 1, tidak lebih. Enggak, tanpa ada akhun syakik, nggak ada ibn akhun syakik, nggak ada ibn gitu. Baru dia mendapatkan 1/6 ukhtun li'abnya. Nah, nggak ada bapak, nggak ada kakek, baru dia mendapatkan 1/6. Kemudian asoba bil ghair, asoba ma'al ghair ketika garis keturunan furu di sini hanya perempuan saja. Baru asoba bil ghair, sama dengan tadi, ya, dengan ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah mendapatkan asobah ma'al ghair di sini, ya, mendapatkan asobah ma'al ghair di sini ketika keturunannya hanya perempuan. Syaratnya sama di sini, nggak ada akhun li'ab, nggak ada akhun syakik, nggak ada ukhtun syaqiqah, hanya ada furu saja tapi perempuan. Terus nggak ada abun, nggak ada jadun. Mungkin sampai di sini, ya, untuk pembahasan bagian waris. Pembagian waris, ya, insya Allah kita akan bahas kembali. Kita lanjutkan bagian waris yang berikutnya. Masih ada bapak, masih ada ibu, ada nenek dari kedua belah pihak, bapak atau ibu. Kemudian ada kakek dari pihak bapak. Kemudian ada akhun li'um, ukhtun li'um. Ini ada berbeda bagian-bagiannya ini. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نسأل الله لي ولكم خير والعافية
أينما كنتم إن شاء الله. نختم بحمد الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.